Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjani Fitria Dewi, NPM 217555060 dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi pendapatan dan piutang dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Lalu selanjutnya yaitu ada terkait hubungan PPKD dan SKPD. PPKD adalah home office atau juga dapat disebut sebagai kantor pusat. Sedangkan SKPD yaitu branch office atau juga bisa disebut sebagai kantor cabang. Dari sisi PPKD, akun RK SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sedangkan dari sisi SKPD, akun RK PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Lalu selanjutnya yaitu definisi pendapatan LFA. Sama pada umumnya, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lalu pada pendapatan LRA terdapat klasifikasi, yaitu yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD seperti pendapatan pajak dan retribusi daerah, lalu pendapatan transfer atau dana bagi hasil pajak dan SDA lain-lain, lalu pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan hibah dan dana darurat. Lalu di sini ada beberapa prinsip terkait akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama yaitu pendapatan diakui pada saat setelah disetor ke rekening kas umum daerah. Lalu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang dapat mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu terkait pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Lalu pada akuntansi pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Lalu selanjutnya yaitu definisi pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu sama halnya dengan akuntansi pendapatan daerah LRA, akuntansi pendapatan daerah LO juga memiliki beberapa prinsip, yaitu pendapatan LO ini diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan LO, lalu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, lalu pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pendapatan direalisasi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Lalu selanjutnya yaitu terkait pencatatan. Yang pertama yaitu pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD. Ini dapat dilihat contoh yaitu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 2 triliun. Pada jurnal LO dapat dicatat yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 2 triliun. Lalu pada jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 2 triliun. Lalu selanjutnya yaitu pencatatan pada pendapatan yang diterima oleh SKPD. Di sini dapat dilihat contohnya yaitu diterima retribusi terminal sebesar 78 juta rupiah oleh Dinas Perhubungan. Lalu pada jurnal LO dapat dicatat yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah DPLO sebesar 78 juta rupiah. Lalu pada pencatatan jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah DPLO sebesar 78 juta rupiah.
Lalu selanjutnya yaitu pencatatan terkait pendapatan yang diterima oleh SKPD saat penyetoran ke PPKD. Contohnya di sini yaitu Dinas Perhubungan Masyarakat hasil retribusi terminal ke bendara umum daerah sebesar 70 juta. Dicatat pada jurnal LO saja yaitu RK PPKD pada kas di bendara penerimaan sebesar 70 juta rupiah. Lalu di sini selanjutnya yaitu terkait penyajian. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Lalu selanjutnya yaitu terkait definisi akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Lalu selanjutnya yaitu jenis piutang. Jenis piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu terkait pengakuan piutang. Piutang dapat diakui setelah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Lalu selanjutnya terkait hal pencatatan dapat dicatat sebagai piutang pada pendapatan LO. Piutang dapat ditulis di bagian debit, sedangkan pendapatan LO dapat ditulis di bagian kredit. Lalu selanjutnya terkait penyajian. Piutang dapat disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Lalu dapat disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya sebagai aset lancar dan dapat diungkapkan pula dalam CALK. Lalu contohnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak yaitu pada Bakso Sony sebesar 600 juta. Lalu dapat dicatat yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah sebesar 600 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.